Pada tahun 2002 di Shanghai, China, ada seorang laki-laki yang bernama Yong Seng yang merupakan penjual obat-obatan India yang tidak begitu laku, oleh karena itu dia selalu kesulitan untuk membayar sewa tokonya. Yong adalah orang tua tunggal dari seorang anak laki-laki bernama Xiao Su. Selain dengan anaknya dia juga tinggal bersama ayahnya yang sedang sakit keras. Yong merupakan seorang ayah yang sangat menyayangi dan dekat dengan anaknya, dan sejak bercerai Xiao Su memilih tinggal bersama ayahnya karena ibunya sudah menikah dan punya keluarga sendiri. Sayangnya hubungan Yong dengan mantan istrinya sangatlah buruk. Sang mantan ingin mengajak Xiao Su tinggal bersamanya di luar negeri, karena sang mantan istri tidak ingin anaknya tinggal bersama ayahnya yang tak bisa mencari duit, namun Yong tidak ingin merelakan anaknya pergi. Hari ini Yong bertemu dengan mantan istri beserta pengacaranya. Pertemuan ini terkait dengan keinginan mantan istri membawa anak mereka ke luar negeri supaya mendapatkan akses pendidikan dan hidup lebih baik. Dia meragukan kemampuan ekonomi Yong untuk membiayai masa depan anak mereka. Hal itu membuat Yong tersinggung hingga hampir bertengkar dengan sang pengacara. Ternyata keributan Yong dengan mantan istrinya didengar oleh detektif Chow. Chow adalah adik dari mantan istri Yong. Setelah mengetahui keributan itu, Chow merasa kesal dan semakin tidak suka dengan Yong. Pada suatu hari Yong dipertemukan dengan seorang laki-laki penderita leukemia bernama Xiao Yi. Xiao Yi meminta Yong menyediakan obat klinik India yang ampuh mengobati penyakitnya. Sayangnya obat itu dilarang di Cina, dan obat klinik buatan Cina sangatlah mahal. Awalnya Yong menolak karena menyelundupkan obat ilegal terlalu beresiko. Akan tetapi Xiao Yi berkali-kali meyakinkan Yong bahwa ada banyak orang yang membutuhkannya. Di India sendiri obat tersebut dijual 2.000 yuan per botol, sedangkan obat klinik Cina mencapai 30.000 yuan, sehingga banyak penderita yang tak mampu membelinya. Namun Yong tetap tidak mau menerima permintaan itu karena resikonya sangatlah tinggi. Keesokan harinya tiba-tiba ayah Yong mengalami pingsan. Yong pun segera melarikannya ke rumah sakit. Setelah ditangani oleh dokter, ayah Yong mulai siuman. Namun sayangnya Yong tidak dapat membayar biaya rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut, sehingga dia membawa ayahnya pulang ke rumah. Yong akhirnya berpikir untuk mendapatkan uang demi mengobati ayahnya. Kebetulan di saat yang bersamaan tokonya juga harus membayar sewa, dan oleh sebab itu Yong mulai mengingat dan mempertimbangkan permintaan Xiao Yi. Keesokan harinya Yong pergi ke rumah sakit untuk bertanya kepada dokter tentang obat klinik India. Namun dokter menjawab bahwa obat itu ilegal sehingga tidak ada jaminan keselamatan pasien. Jadi sebaiknya jika menemukan penderita leukemia lebih baik bawa ke rumah sakit saja, jangan berusaha mengkonsumsi obat tanpa pengawasan dari dokter. Di tempat yang berbeda, siang itu banyak warga berdemo di depan perusahaan Swiss Nova yang menyediakan obat klinik Cina. Orang-orang memprotes keras tentang harga obat klinik Cina yang terlalu tinggi sehingga banyak orang yang tak mampu membelinya. Namun bukannya memberi solusi, perusahaan tersebut justru mengancam akan melaporkan para pendemo ke polisi. Setelah dari rumah sakit Yong menghubungi Xiao Yi untuk berdiskusi tentang obat klinik India. Yong harus pergi ke India untuk membeli obat itu secara langsung ke pabriknya. Meskipun sedikit ragu, Yong bisa melihat keuntungan dari sudut pandang bisnis karena ia sedang butuh uang cepat. Setelah berdiskusi dengan Xiao Yi, Yong berangkat ke India dan langsung menemui pemilik pabrik obat tersebut. Dari pertemuan itu Yong jadi tahu bahwa harga obat sebenarnya hanyalah 500 yuan. Namun karena Yong bukanlah agen resmi mereka, Yong tetap harus membeli dengan harga eceran sebesar 2.000 yuan. Oleh karena itu Yong pun mengajukan diri sebagai agen dari Cina. Namun sang pemilik pabrik tahu jika pemerintah Cina melarang peredaran obat tersebut di negaranya. Meski begitu Yong terus meyakinkan pemilik pabrik bahwa obat itu akan menyelamatkan banyak nyawa. Akhirnya sebagai jalan tengahnya Yong meminta 100 botol dahulu. Jika 100 botol tersebut terjual habis maka Yong resmi menjadi agen obat klinik India di Cina. Dan akhirnya mereka pun sepakat. Perjalanan obat klinik India tidak berhenti sampai di situ. Yong harus bernegosiasi dengan tuan pemilik kapal yang dapat memasukkan obat tersebut ke daratan Cina. Oleh sebab itu Yong harus membayar mahal pada sang pemilik kapal karena pekerjaan ini sangat beresiko tinggi. Setelah pulang dari India, Yong dan Xiao Yi bergerak cepat mencari konsumen. Ternyata hal itu tidaklah mudah. Banyak orang menolak obat itu karena mereka belum tahu khasiatnya. Selain itu mereka takut membelinya karena obat itu obat ilegal. Yong hampir putus asa, namun Xiao Yi punya kenalan yang mungkin bisa membantu kesulitan mereka. Kenalan yang dimaksud Xiao Yi adalah seorang perempuan yang bernama Hui, yang merupakan admin dari grup komunitas pasien leukemia. Hui memiliki banyak kenalan yang diharapkan dapat mendatangkan konsumen baru untuk mereka. Setelah bertemu dengan Hui, mereka sepakat mengadakan pertemuan. Awalnya Yong terkejut karena tidak menyangka kenalan Hui sangatlah banyak.
namun setelah itu Yong memberi arahan supaya mereka berhati-hati karena obat ini ilegal. Selanjutnya Yong mengumumkan akan menjual obat itu dengan harga 5.000 yuan, akan tetapi orang-orang itu protes karena terlalu mahal, sehingga Yong pun menurunkan harganya menjadi 4.000 yuan. Setelah bertemu dengan para anggota komunitas, Yong menyadari stok obatnya hampir habis. Oleh karena itu Yong harus kembali membelinya dari India, namun dia membutuhkan seseorang yang fasih berbahasa Inggris untuk bernegosiasi. Maka dari itu Xiaoyi pun mengenalkan seorang pendeta bernama Liu. Awalnya sang pendeta tak setuju karena dia merasa tindakan Yong adalah sebuah dosa, akan tetapi Yong berhasil meyakinkannya bahwa aksi mereka ini untuk menyelamatkan banyak nyawa. Liu pun akhirnya luluh dan setuju membantunya. Keesokan harinya Xiaoyi kembali menjual obat kepada para konsumen yang telah terdaftar, namun tiba-tiba ada seorang pemuda berambut kuning yang mengambil obat itu secara paksa. Tentu saja Xiaoyi dan Yong marah, akan tetapi Hui menjelaskan bahwa pemuda itu bernama Hao. Dia adalah penderita leukemia dan ditinggalkan oleh keluarganya. Namun Yong tetap tak puas, ia pun mengejar Hao sampai akhirnya dia mengetahui bahwa Hao mencuri obatnya karena untuk mengobati penderita leukemia yang lain. Hal ini pun membuat hati Yong sangat tersentuh. Lama-lama bisnis Yong pun laku keras, dia mendapat keuntungan berlimpah dan berhasil menyewa toko obatnya kembali. Selain itu orang-orang yang dikumpulkan Yong seperti Xiaoyi, Liu, Hui dan Hao menjadi orang kepercayaannya. Mereka menjadi kawanan yang kompak dalam menggaet para pelanggan baru. Oleh karena itu Yong pun akhirnya dipercaya sebagai agen obat klinik India yang ada di China. Seiring dengan hal itu Yong akhirnya dapat memasukkan ayahnya kembali ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Setelah sekian lama penyebaran obat klinik India yang semakin masif di Shanghai, hal itu membuat perusahaan Swiss Nova melaporkannya ke polisi. Dia menyatakan bahwa obat klinik Cina telah dipalsukan oleh pabrik di India. Menanggapi hal itu kepala kepolisian menugaskan detektif Chow untuk menyelidiki kasus ini. Selang beberapa hari detektif Chow menemukan fakta bahwa obat klinik India adalah asli dan terbukti manjur, namun kepala polisi tetap menganggap obat klinik India adalah ilegal sehingga harus diberantas. Pada suatu hari di siang yang panas, Yong mendapat telepon dari konsumen. Konsumen tersebut melakukan komplain bahwa ibunya masuk rumah sakit setelah mengkonsumsi obat klinik India. Namun Hui curiga jika ada kemungkinan ibu dari konsumen tersebut meminum obat selain obat klinik India. Setelah muncul komplain dari konsumen itu, Yong dan kawan-kawan melakukan penelusuran. Mereka pun menemukan ada seorang profesor bernama Zhang yang mengenalkan obat klinik Jerman. Obat ini diklaim mampu menyembuhkan penyakit leukemia. Profesor Zhang menjual obat tersebut seharga 3.000 yuan, bahkan dalam pertemuan itu dia memberikan harga khusus sebesar 2.000 yuan saja. Harga tersebut merupakan harga di bawah penjualan Yong. Hal ini membuat Yong marah karena tindakan Profesor Zhang bisa mengakibatkan Yong kehilangan konsumennya. Oleh karena itu pendeta Liu pun menuding Zhang penipu dan mengatakan obatnya palsu. Akhirnya keributan antara Profesor Zhang dan teman-teman Yong pun tak dapat terhindarkan. Setelah keributan itu Yong dan kawan-kawan dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sayangnya Profesor Zhang berhasil kabur, akan tetapi dari situ Yong jadi tahu bahwa hukuman menjual obat ilegal adalah kurungan penjara maksimal 15 tahun, bahkan untuk kasus pelanggaran yang berat tersangka pun bisa dipenjara seumur hidup. Keesokan harinya Xiaoyi mengajak Yong makan malam di rumahnya. Xiaoyi pun mengenalkan Yong kepada anak dan istrinya. Dia menganggap Yong adalah penyelamat karena berhasil membawakan obat klinik India kepadanya. Selain itu Xiaoyi juga menceritakan anaknya yang masih bayi sebagai alasan untuk terus hidup meskipun ia merupakan penderita leukemia. Malam harinya Profesor Zhang mendatangi Yong. Dia akhirnya mengetahui bahwa Yong adalah distributor obat klinik India. Profesor Zhang pun memberikan penjelasan tentang resiko penyelundupan obat ilegal. Oleh karena itu Profesor Zhang memberi tawaran kepada Yong untuk mengalihkan bisnis ini kepadanya. Menurut perhitungan Profesor Zhang setidaknya Yong mendapat keuntungan sebesar 1 juta yuan per tahun atau sekitar 2 miliar rupiah. Namun profesor itu mengatakan dia sanggup memberikan 2 juta yuan selama Yong menyerahkan bisnis ini kepadanya. Dalam hal ini Profesor Zhang lebih berpengalaman daripada Yong, bahkan dia punya koneksi yang membuatnya selalu lolos dari kejaran polisi. Awalnya Yong tidak menghiraukan ancaman Profesor Zhang, namun keesokan harinya tiba-tiba sang profesor menelepon dan memberitahu kalau polisi akan datang memeriksa toko obat Yong. Beruntung Yong berhasil menyingkirkan obat-obat ilegalnya sebelum polisi datang sehingga dia bisa lolos dari kecurigaan polisi. Setelah kedatangan polisi siang itu Yong mulai memikirkan tawaran Profesor Zhang. Seandainya bisnis Yong ketahuan dia akan dipenjara selama 15 tahun.
Jika itu benar terjadi, Yong tak bisa membayangkan bagaimana nasib anak tunggalnya dan ayahnya yang sedang sakit. Oleh karena itu malam ini Yong mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri. Dia merelakan bisnisnya dikuasai oleh Profesor Zhang. Keputusan ini tentu saja membuat Hao marah. Bahkan Hui dan Pendeta Liu juga meninggalkan Yong. Setelah melihat teman-temannya pergi, Yong pun mengusir Xiaoyi. Dia benar-benar ingin meninggalkan industri ini sendirian. 1 tahun kemudian Yong akhirnya memiliki pabrik konveksi yang sukses. Dia berhasil meninggalkan bisnis obatnya dan mulai mencari mitra kerja lain demi kelancaran kinerja pabriknya. Namun tiba-tiba suatu hari istri Xiaoyi menemui Yong dan memberi kabar bahwa kesehatan suaminya telah menurun. Tidak hanya itu, Xiaoyi juga kehilangan semangat hidupnya karena metode pengobatan dari rumah sakit terlalu menyakitkan untuknya. Keesokan harinya Yong pun menjenguk Xiaoyi. Dari situ Yong mengetahui kalau ternyata selama ini Profesor Zhang telah kabur dan tidak memasok obat klinik India. Hal itu membuat kondisi banyak penderita leukemia menurun bahkan meninggal dunia. Mendengar cerita ini Yong menjadi merasa bersalah. Setelah dari rumah sakit Yong menemui Pendeta Liu. Pendeta Liu mengatakan bahwa pabrik dari India telah memutuskan hubungan kerja dengan Yong. Jadi jika Yong ingin memasok obat itu lagi, Yong harus membelinya langsung dari India. Namun demi menebus rasa bersalahnya, Yong pun memutuskan untuk langsung terbang ke India. Sementara itu kondisi Xiaoyi terus menurun. Dokter telah menyatakan bahwa harapan hidup Xiaoyi sangat tipis. Sampai akhirnya Xiaoyi tidak sanggup lagi dan akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Yong memutuskan nekat pergi ke India demi menyelamatkan nyawa orang lain. Dia bertemu dengan pemilik pabrik obat klinik India yang menceritakan bahwa bisnis mereka pun juga sedang kritis. Pemilik pabrik mengatakan bahwa pemerintah India sengaja menyediakan obat murah untuk masyarakat kurang mampu, namun perusahaan Nova berusaha menghentikan hal itu. Jadi jika pemerintah India kalah dari tuntutan perusahaan Nova, maka pabrik obat klinik India akan ditutup total. Tetapi untuk saat ini pemilik pabrik masih berbaik hati menyediakan obat klinik India sesuai kebutuhan dari Yong. Setelah Yong pulang dari India, dia kembali mengumpulkan orang-orang dari komunitas pasien leukemia. Dia akan mendistribusikan obat klinik India lagi, namun kali ini akan jauh lebih ketat dan hanya dijual kepada kenalan mereka saja. Bahkan Yong menjualnya dengan harga yang sangat murah, yaitu 500 yuan. Dalam hal ini Yong sama sekali tidak mengambil keuntungan. Sementara itu kepolisian Shanghai masih menyelidiki kasus obat ilegal ini untuk mencari Profesor Zhang. Akan tetapi polisi curiga ada distributor lain karena saat Profesor Zhang sedang dalam pelarian obat ini sudah beredar lagi. Oleh karena itu kepolisian Shanghai dipimpin oleh Detektif Chow memeriksa dan menelusuri para pasien leukemia. Detektif Chow berhasil mengumpulkan para penyintas yang terbukti mengkonsumsi obat klinik India. Chow pun memberi peringatan jika mereka tidak ingin memberi keterangan tentang pemasok obat itu, mereka juga terhitung terlibat dalam kasus kejahatan yang serius. Namun di akhir pertemuan itu seorang perempuan parubaya menghampiri Detektif Chow dan menyadarkannya bahwa obat itu benar-benar menolong para penderita. Perempuan itu memohon agar penyelidikannya dihentikan karena pihak penjual pun tidak mengambil keuntungan dari bisnis ini. Melihat keseriusan dari perempuan itu, Chow pun akhirnya merasa tersentuh. Keesokan harinya Chow bertemu dengan atasannya dan berusaha membangkitkan rasa kemanusiaannya. Sayangnya kepala kepolisian tetap bersikeras bahwa Chow harus menyelesaikan misi ini. Pada suatu malam Profesor Zhang secara tiba-tiba menemui Yong dan mendengar bahwa Yong kembali menyelundupkan obat ini. Profesor Zhang mengingatkan jika dia tertangkap maka tak lama lagi Yong juga akan ditangkap. Namun Yong tak peduli, dia memberikan uang kepada Profesor Zhang supaya profesor itu pergi dari hadapannya. Setelah bertemu dengan Yong, Profesor Zhang berhasil ditangkap di sebuah hotel. Profesor Zhang pun dimintai keterangan tentang distributor obat klinik India, namun dia berkata bahwa hanya dirinya lah yang menjalani bisnis ini, dan dalam pemeriksaan itu Profesor Zhang hanya tertawa-tawa serta terkesan mempermainkan sang penyidik. Aksi Profesor Zhang membuat kepala kepolisian marah. Dia pun memerintahkan Chow untuk menyelidiki kasus ini lebih teliti. Oleh karena itu sesuai perintah atasannya, Detektif Chow kembali memeriksa berkas-berkas kasusnya, sampai ia akhirnya menemukan nama Seng Yong. Keesokan harinya Detektif Chow mendatangi Yong. Dia memancing Yong dan bertanya tentang obat ilegal, namun Yong dapat menghindari pertanyaan itu dengan logis. Chow merasa tidak punya alasan untuk mengaitkan Yong dengan bisnis itu, seolah Chow hanya mengincar Yong karena kebencian pribadi. Pada suatu hari seperti biasa Yong dan Hao mengambil obat dari peti kemas. Di situ Hao mengetahui ada polisi mengintai mereka. Dia pun memancing polisi dengan berputar-putar di pelabuhan.
Hao sebenarnya bisa lolos dari kejaran polisi namun naas dia justru tertabrak truk sampai luka parah. Hao sempat dilarikan ke rumah sakit, sayangnya nyawanya tidak tertolong. Hal itu membuat Yong sangat sedih dan Zhao merasa sangat bersalah. Keesokan harinya detektif Chow mengundurkan diri dari penyelidikan dan seiring dengan hal itu pemerintah India menangkap produsen klinik India, dan meminta pemerintah Cina untuk menangkap distributor mereka di China. Berhubungan dengan itu pemerintah India pun menutup pabrik obat klinik India, yang tersedia sekarang hanyalah obat di apotek dan itu berarti dijual dengan harga eceran yaitu 2.000 yuan, namun Yong tetap akan menyediakan stok dan menjualnya dengan harga 500 yuan. Yong bertekad akan menambal kerugiannya. Yong menyadari kondisinya sudah tidak aman, ia pun dengan berat hati merelakan anak tunggalnya ikut bersama ibunya ke luar negeri agar mendapatkan nasib yang lebih baik. Pada suatu malam seperti biasa Yong mendistribusikan obat klinik India namun ternyata polisi telah mengincarnya sehingga Yong harus tertangkap. Tak lama setelah berhasil ditangkap polisi, Yong menjalani persidangan untuk mengetahui berapa tahun masa tahanannya. Dalam persidangan itu Yong terbukti bersalah telah menyelundupkan obat ilegal. Namun sebelum pembacaan vonis hukuman Yong meminta simpati dari para penderita leukemia yang harus menebus obat yang terlalu mahal. Yong pun akhirnya dipenjara namun dia diberi penghormatan yang luar biasa oleh orang-orang. Yong telah berhasil menyelamatkan 1.000 nyawa pasien leukemia berkat keberaniannya menyelundupkan obat itu dan bahkan menjualnya dengan harga murah. 3 tahun kemudian Yong pun dinyatakan bebas. Akan tetapi perjuangan Yong sebelumnya telah berhasil menarik perhatian banyak pihak dan membuat obat itu masuk dalam asuransi medis, sehingga akan ada lebih banyak orang yang bisa diselamatkan karena akses berobat yang murah dan juga efektif. Lalu film ini pun selesai.